Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Top 1 Semangat bersama Dapa Agroindonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Yaitu kita kembali ke lahan padi kita yang musim kemarau, di mana air sangat menentukan untuk pertumbuhan-pertumbuhan yang akan datang. Di mana ini sudah ketiga kalinya pengairan, yaitu saat pembajakan, yang kedua saat penanaman, ini yang ketiga saat perawatan di herbisida. Kita bahas masalah air ini, dimana air menentukan, artinya meskipun tanaman terlihat nampak sudah hidup, nampak sudah sehat, namun tetap dibasahi untuk lahan-lahannya nampak nyemek-nyemek guys. Ini dikondisikan untuk memacu, melengkapi syarat bekerjanya, yaitu herbisidanya pratumbuh. Kebetulan kita menggunakan merek dagang Erosgul, kita campur dengan basmi rata. Artinya semua herbisida pratumbuh menghendaki basah seperti ini, entah mereknya apa, entah mereknya, entah perusahaannya, entah bahannya apa. Yang jelas air ini sangat menentukan untuk pertumbuhan tanaman, pertumbuhan rumput, juga digunakan sebagai pemacu pendorong keberhasilannya menanganan rumput, yaitu menghendaki tanah basah seperti ini. Ini tepatnya tipsnya yang bagus, yaitu kondisikan sore hari atau malam hari, lakukan pengairan secukupnya, nampak seperti ini, basah, nyemek-nyemek. Kemudian pagi harinya baru dilakukan, yaitu penyemprotan secara merata di lahannya. Untuk pengairan tidak disarankan terlalu agung guys, terlalu penuh, nanti juga tidak bisa ditembus untuk biji-bijinya, untuk tanahnya. Ini logikanya, teorinya sebenarnya tanah ini dilapisi dengan herbisidanya, kemudian tidak bisa tembus matahari, tidak bisa ditembus dengan penguapan, sehingga si bibit ini akhirnya tidak bisa tumbuh, mati, dan tidak bisa hidup dengan sempurna. Maka dari itu aplikasinya wajib merata ke permukaan tanah. Ibaratnya kita sapu guys, menyapu, napis, bahasa Jawa nyapis, larik-larik, artinya tidak ada yang tertinggal untuk kabut-kabut dari tangki kita. Ini terlihat juga memudahkan aplikasinya. Ini jarak tanam yang kita gunakan sama dengan yang lalu, yaitu ini kebetulan di tengah-tengahnya guys, tengah-tengahnya ini jarak tanamnya di log gawanya ini yang lebar, yaitu sekitar 40-45 cm sebagai jalan aplikasi perawatan. Nampak seperti ini, mudah, langsung bisa cepat guys, karena larikannya yang lebar, jalannya juga tidak khawatir terinjak di tanaman utamanya karena sudah ada jalan. Ini nanti saat dewasa akan bahasa Jawanya tempuk guys, sudah kiri kanan ketemu, artinya tidak membuang untuk jarak tanaman terlalu lebar, juga tidak, karena nanti di kiri kanannya juga akan tumbuh subur karena jaraknya yang lebar. Kemudian di tengah-tengahnya ini, yaitu kisaran jarak tanamnya 25 cm atau 27 cm. Disarankan musim-musim kemarau ini tanam aja agak rapat. Yang disarankan kita uji coba 22 cm, nanti ketemunya 25. Ini kebetulan kita pakai 25, diperkirakan ini ketemunya 27. Pasti bergeser 2 cm dari titik koordinatnya. Itu pun tidak masalah, karena di lapangan memang seperti ini, tidak perlu detail seperti membuat gedung. 40 cm dijajar legowonya, kemudian kiri kanannya 25, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 tancap guys, 6 tancap.
1 legowo, 6 tancap 1 legowo. Nampak seperti ini. Ini nanti di legowonya ini bila menghendaki air biar cepat jalan, nanti kita bisa menggunakan metode galon bekas yang kita padatkan, kita beri pemberat, nanti juga bisa sebagai jalan larikan untuk air atau untuk jalan. Yang jelas untuk air. Nampak ini tanam tanggal 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 hari guys. 5 hari ini sudah 2 kali aplikasi herbisida pratumbuh. Memang kita agendakan yaitu 3 hari sekali, 3 hari sekali sampai nanti umur 12 hari. Memang terlihat agak ekstrim, agak terlalu dipaksakan, namun kenyataan yang kita praktekkan, artinya rumput ini sebenarnya kapasitas obatnya ini menanggulangi kurang lebih sekitar 3 hari. 3 hari, maka dari itu kita langsung intervalkan tiap 3 hari, jangan dikasih tumbuh untuk biji-biji rumputnya. Maksudnya seperti itu, karena pratumbuh selektif ini jangan khawatir, nggak usah khawatir. Kita sudah praktek sampai 4 kali, ketemunya 4 kali sebelum 12 hari. 12 hari persisnya 4 kali aplikasi. Nampak tidak terjadi layu, stres di padinya. Beberapa tips diantaranya nampak kita ke lokasi pengaduan obatnya, yaitu nampak Aerosgul. Ini aplikasi yang pertama 0 hari, 1 hari. Ini 1 bungkus 250 gram, ini kita jadikan 2 tangki guys. Aplikasi pertama 2 tangki. Usahakan setelah tanam aja, nggak usah setelah garu. Setelah tanam 1 bungkus 250 gram ini jadi 2 tangki. Kemudian umur 3 hari kemudian kita campur basmi rata. Ini salah satu kelebihannya basmi rata, yaitu dengan bahannya yang ada 3 jenis ini mengendalikan yang tumbuh dan biji-bijinya. Ini kelebihannya yang tumbuh guys. Untuk Aerosgul ini kelebihannya yang belum tumbuh ini sangat cocok sekali, maka dari itu kita gunakan di awal tunggal Aerosgul saja, kemudian yang kedua kita campur basmi rata. Untuk yang kedua ini kita kondisikan 1 setel ini guys untuk jadi 3 tangki. Salah satunya yaitu caranya 2 bungkus ini kita tuang di dalam timba, kemudian ambil takaran berupa bekas gelas air minum mineral 250 gram, menakar dengan jumlah 6 gelas. Diaduk merata sampai 100 kali adukan, bolak-balik 200 kali. Setelah campur nanti aplikasinya kita ambil 2 gelas per tangki. Intinya 2 bungkus ini untuk menjadi 3 tangki. Ini kita kondisikan untuk aplikasi yang kedua. Nanti di kondisi aplikasi yang ketiga kita gunakan sama Aerosgul dan basmi rata ini, namun berubah menjadi 4 tangki. Artinya semakin tanaman dewasa, kondisi kita perbesar, yang semula jadi 3 tangki nanti menjadi 4 tangki. Ini sudah selesai traktornya, kembali pulang. Yang pertama 2 tangki, yang kemudian 3 tangki, yang ke selanjutnya 4 tangki, yang ke 3 ke 4 yang nanti bisa menjadi 4 tangki. Terlihat bolak-balik nyemprot, namun dosis kita kurangi karena seiring dengan dosis yang awal tinggi, berangsur-angsur kita kondisikan untuk dosis kecil. Nampak seperti ini yang metode pengaduannya. Ini dalam 1 tangkinya kita beri 2 takar ini guys, ini sebagai pengganti gelas. Kemudian untuk antisipasi insektisidanya kita gunakan Montap, yaitu berbasis Dimepo. Cukup 1 tutup 30 ml aja untuk antisipasi penggerek batang, dimana aplikasinya yang
kita campur sangat membantu, sangat efisien untuk tenaga kerjanya. Dimana di lokasi lahan seperti ini memungkinkan untuk hama-hama bisa berkembang biak, maka dari itu kita kondisikan, kita campur meskipun dalam dosis kecil 30 mili sudah cukup, karena tanaman juga masih belum dewasa, artinya hama menginggap di kisaran batang tanaman juga masih kecil, pasti teratasi karena sesuai dengan umur dan kondisi tanaman. Nampak seperti ini kebetulan pengisiannya di air PDAM, airnya agak pelan namun kelebihannya bersih guys. Ini memang disarankan airnya berasal dari sumber mata air yang bersih, biar keasaman terjaga, pH tanah juga pH air juga terjaga, memungkinkan untuk maksimal di larutan aplikasi herbisida dan insektisidanya. Nampak seperti ini memang salah satu kendala, yaitu jika kiri kanan belum tanam, ini nampak airnya di got-got melimpah ruah, tidak terpakai, seiring bergantian untuk tenaga kerja pembajakannya. Ini lahan kita yang bekas melon yang dulu kita normalkan untuk tanaman padi, biar nanti lahannya baru lagi, akhirnya nanti untuk melon akan bagus lagi. Nampak seperti ini, nyemek basah. Ini kebetulan di lahan kita yang paling bawah sana juga dapatan air, mumpung basah, biar nanti maksimal untuk herbisidanya. Kurang lebih gitu guys, tips aplikasi yang ketiga. Yang keempat, ini kebetulan yang kedua dulu, obatnya sama, cuma dosisnya yang kita sesuaikan. Kurang lebih gitu guys, terima kasih.